Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Serung. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Selamat datang Ustadz Abdul Hisham, Ustadz Adi Hamid, Eyang Hairun Masudi, Bu Husnul Khotimah, Pak Bambang Agus Subekti, dan yang lainnya. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Kisah Raja Yaman dan Ahli Nujum. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abduh, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, alhamdulillah kita kembali bertemu. Dan tema kali ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nadia, yaitu tentang kisah Raja Yaman dan Ahli Nujum. Ahli Nujum yang kita pahami selama ini itu adalah bisa kita katakan sebagai tukang ramal, ya. Dan kita mengenal ada sebuah pepatah, ya, yang mengatakan kadzabal munajjimun walau shadaku. Jadi para peramal itu sungguhnya mereka berdusta walaupun ramalannya itu benar, ramalannya itu tepat. Namun sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa ramalannya itu apakah benar atau tidak, ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan sebuah riwayat yang tertulis dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, dan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam ini merupakan ringkasan, ya, syarah dari kitab Sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq sendiri tidak ditemukan karena sudah lama, ya, dan yang sampai kepada kita adalah sebagaimana yang disyarah oleh Ibnu Hisam. Dan ini merupakan kitab sirah yang pertama kali ada. Jadi kitab sirah pegangan yang paling utama adalah Sirah Ibnu Ishaq. Nah, dalam kitab ini ada riwayat tentang ahli nujum yang meramalkan kedatangan seorang nabi yang mengajarkan kebaikan, keadilan, dan juga mengingatkan manusia akan datangnya hari pembalasan. Nah, hari pembalasan yaumun la yanfa'u malun wala banun, ya, di mana hari tidak akan diterima harta ataupun anak-anak, ya, tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kan, kecuali ridho dari Allah. Nah, ya, ini adalah sebuah riwayat yang kira-kira agak dimitifikasi, ya, mengandung mitos. Karena sungguhnya saya sendiri lebih percaya bahwa Nabi itu adalah sosok historis, sosok yang tidak terbalut mitos, mitologi, ya. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu dapat diverifikasi secara ilmiah. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, ya, yang memiliki mukjizat yang khariqun lil 'adah, yang di luar nalar, di luar kebiasaan, di luar hukum alam.
semua yang berkenaan dengan Nabi itu dapat diverifikasi, masuk akal, masuk di akal. Nah, jadi kita bisa nanti bisa menilai apakah riwayat ini sungguhnya memang benar ataukah tidak. Namun karena ini tercantum dalam kitab ini, maka mari kita kita kupas bersama, ya. Nah, izinkan saya untuk share screen, ya. Oke, ya. Nah, ahli nujum itu orang yang dapat mengetahui hal-hal yang uh, akan datang, ya, hal-hal yang orang biasa tidak tahu, ya. Baik, nah di sini saya sebutkan dalam pengantar, ya, banyak riwayat yang mengisahkan berbagai peristiwa yang merupakan pertanda kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang menceritakan tentang seorang pendeta yang eh, mengetahui akan kedatangan Nabi Muhammad dan menyebarkan kepada orang-orang. Nah, termasuk dia setiap kali ada bayi yang lahir di Mekah, selalu dia datangin sampai kemudian dia datang kepada Abdul Muthalib, ya. Nah, ini adalah sebuah kisah yang ya sebetulnya ini hanyalah karangan orang biasa, ya, untuk menunjukkan bahwa Nabi itu adalah tokoh yang luar biasa. Nah, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam ini, apakah riwayat itu sahih? Nah, maka kita harus menelaahnya secara burhani, ya, dengan penalaran, dengan bantuan ilmu pengetahuan. Banyak riwayat yang disusun oleh orang-orang, ya tujuannya itu baik, ya, untuk menggambarkan kebesaran, keagungan Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak sekali tambahan-tambahan, katakanlah Israiliyat di situ. Seperti hadis-hadis yang dikatakan Nabi itu bisa mengusir setan, gitu kan, bisa menyembuhkan orang, apa, eh, dengan menepuk punggungnya, tiba-tiba dari orang itu yang sakit itu keluar apa itu, keluar kucing hitam. Nah, itu kan nggak masuk akal, tapi itu dipercaya. Dan ya ada hadis yang tentang itu, ya. Entah hadisnya itu, ya tentu saja kita bisa mengatakan bahwa hadis itu tidak sahih, ya. Tapi itu dipegang oleh banyak orang. Maka kemudian itu dipakai sebagai dasar orang melakukan rukyah itu. Nah, ini sangat, kita ini hidup, ya, sebagai umat Islam ini kan ingin membangun peradaban, dan peradaban itu dibangun di atas ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan artinya, yang namanya ilmu itu artinya menyelesaikan segala persoalan yang ada di dunia ini dengan pendekatan duniawi. Karena ilmu itu tidak selalu benar, ya. Ilmu itu basisnya adalah trial and error, apa? Coba salah. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang di luar nalar, maka ya kita semestinya bisalah mengesampingkan itu. Nah, Nabi itu adalah tokoh historis, artinya tokoh yang manusia biasa sebagaimana kita. Hanya saja beliau itu memiliki visi, memiliki pandangan hidup yang luar biasa, memiliki disiplin diri yang luar biasa, sehingga menjadi panutan, menjadi uswah hasanah bagi kita. Nah, namun yang datang kepada kita banyak sekali yang telah dimitifikasi tadi, ya, sudah terbalut dengan mitos-mitos. Padahal Nabi adalah sosok yang sama sekali bebas dari mitos. Bahkan beliau itu mengingatkan umatnya agar tidak menyangkut pautkan peristiwa-peristiwa alam semesta dengan kelahiran atau kematian seseorang. Ketika putra beliau itu meninggal, yang bernama Ibrahim, itu bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Nah, ketika orang-orang mengaitkan, oh ini matahari itu gelap gulita tertutup apa
ya gerhana itu karena kematian Ibrahim. Nabi mengingatkan, oh tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Semua itu adalah peristiwa alam biasa. Ini berarti Nabi berusaha untuk menghilangkan mitos-mitos di masyarakat pada waktu itu bahwa gerhana itu selalu terkait dengan kematian atau kelahiran seseorang. Nah, maka yang berkenaan dengan Nabi Muhammad adalah selalu masuk akal dan manusiawi. Nah, jika ada riwayat yang di luar nalar, dapat dipastikan itu adalah riwayat maudhu ya, atau bisa dibilang riwayat yang palsu, hadis-hadis palsu banyak sekali. Ya, umpamanya Nabi apa dikatakan punya kehebatan-kehebatan tertentu, itu kebanyakan hadis-hadis itu ya disusun setelah Nabi wafat, ketika umat Islam tinggal ya berdampingan dengan orang-orang Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani itu selalu mengatakan Nabi mereka hebat. Ya. Jadi umat Islam pun pengen menunjukkan bahwa Nabi mereka juga hebat, gitu kan? Dikatakan bahwa Nabi bisa dapat membelah bulan dan sebagainya. Nah itu kan untuk mengimbangi apa Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Kemudian untuk mengimbangi Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Nah, tapi itu semuanya itu sesungguhnya ya bukan suatu hal yang faktual ya. Jadi hanya bikinan belaka. Nah, dalam riwayat Ibnu Hisham ini tentang eh, Raja Yaman, kisahnya itu hampir sama dengan Raja Mesir, ya, Gubernur Mesir yang bermimpi, yang kemudian Yusuflah yang dapat menafsirkan mimpi itu. Ini kisahnya juga seperti itu. Ya, Nabi itu bernama Rabi'ah ibn Nadar, ibn Nasr. Ya. Kala Ibn Ishaq, wa kana Rabi'ah ibn Nasr malikul Yaman bena ad'afi mulukit Tababi'ah. Dia termasuk salah seorang raja dari dinasti Tababi'ah, ya termasuk keluarga Himyar. Ya. Faro'a ru'ya halathu. Dia bermimpi yang menjadikannya itu gundah. Wa fadi'a biha falam yada' kahinan. Dan maka dia pun uh, ya minta bantuan dukun dan para ahli apa para penyihir, namun tidak ada yang dapat menjawabnya. Ya. Wala aifan wala munajjim min ahli mamlakatihi illa jama'ahu ilaihi. Semua peramal, ahli nujum, ahli mimpi semuanya dikumpulkan. Faqala lahum, maka raja ini berkata, ini qad ra'aitu ru'ya halatni. Aku telah bermimpi ya dan mimpi itu sangat menggangguku. Wa fadi'atu biha. Fahbiruni biha wa bita'wiliha. Maka tolong tafsirkan mimpiku ini. Qalu lahu uqsusha alaina nukhbirka bita'wiliha. Wahai raja, ceritakan mimpi Tuhan kepada kami, maka kami akan menjelaskan takwil mimpi itu. Raja menjawab, ini in akhbartukum biha lam atma'inna ila khabarikum an ta'wiliha. Kalau aku menceritakan mimpiku kepada kamu, aku belum yakin, ya, tidak akan yakin, tidak akan tenang bahwa kamu semuanya itu bisa menakwilkan dengan benar. Fa'inau la ya'rifu ta'wilaha illa man arafaha qabla an akhburaha biha. Tidak akan bisa ya menjelaskan kecuali jika saya menjelaskan mimpi itu. Jadi yang dimaksud oleh raja ini itu tidak ingin menceritakan mimpinya, tapi sang ahli nujum itu harus tahu mimpi apa yang dia dapati. Kemudian bagaimana takwilnya? Faqala rajul minhum fa in kana al-maliku yuridu hadza falyab'as ila satih wa syekh. Kemudian ada seseorang yang berkata, jika raja menginginkan hal seperti itu, maka hendaknya ada yang mengutus seorang kepada Sati, seorang ahli nujum bernama Sati, dan juga bernama Syik.
Fa'innahu laisa ahadun a'lamu minhuma. Karena tidak ada yang lebih pandai dari dua orang ahli nujum itu. Fahuma yukhbiranihi bima sa'alan. Maka dua orang itu pun nantinya bisa menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Ah, ini dia terjemahannya ya. Imam Ibnu Ishaq berkata ya, ketika raja itu bermimpi banyak sekali Raja Tababi'ah bermimpi melihat hal yang menakutkan. Kemudian dia memanggil semua dukun, tukang sihir, tukang ramal, ahli nujum dari kerajaannya. Setelah berkumpul dia berkata kepada mereka, aku bermimpi hal yang menakutkan. Aku merasa ngeri dibuatnya. Oleh karena itu jelaskan takwil mimpi itu kepadaku. Mereka menjawab, ceritakan kepada kami mimpi baginda, maka kami akan menjelaskan takwil di balik mimpi baginda. Tapi ternyata Nabi bin Nasir berkata, sungguhnya jika aku ceritakan lebih dahulu mimpiku kepada kalian, aku tidak akan merasa puas dengan penjelasan kalian. Karena sungguhnya arti mimpiku tidak akan dimengerti selain oleh orang yang mengetahuinya terlebih dahulu sebelum aku menceritakannya. Wah, hebat sekali ini ahli nujumnya ya. Sebelum raja menceritakan mimpinya, sang ahli nujum sudah tahu mimpi apa yang dilihat oleh raja dalam tidurnya itu. Nah, akhirnya oke, baik, Baginda, panggillah ahli nujum yang bernama Satih. Dan panggil pula seorang ahli nujum yang bernama Syik. Tidak ada yang lebih pandai dari mereka berdua. Nah, ini dikatakan oleh salah seorang penasihat raja itu. Nah, Syati dan Syik ya di Yaman ada dua orang ahli nujum yang terkenal ya, pada zaman dulu, sekitar 200 tahun sebelum kelahiran Nabi. Ya. Berarti abad keempat ya, Masehi. Nah, ahli nujum ini dapat mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Nah, namanya sungguhnya adalah Sati Rabi'ah ibnu Rabi'ah. Nama Sati itu Rabi' ibnu Rabi'ah bin Mas'ud bin Mazin bin Dib bin Adi bin Mazin Ghassan. Ghassan ini dalam riwayat adalah suku apa yang memeluk agama Kristen ya, kemungkinan dia beragama Kristen ini Satih ini. Kemudian yang Syik ini adalah bin Sa'bi ibnu Yashkur bin Raham bin Afraq bin Qasar ibnu Abqar ibnu Anmar ibnu Nizar. Nah, Anmar ini adalah dari suku Hasam. Ya, nah, jadi ini saat ini nama panggilan saja. Syik juga ya, nama sesungguhnya itu panjang ya. Robi bin Robi'ah. Syik itu ibnu Sa'b ibnu Yashkur. Nah, raja memanggil Sati dan Syik. Ya. Diutuslah seseorang memanggil dua orang ahli nujum itu, Sati dan Syik, ya, untuk menghadap raja. Tapi yang pertama kali datang itu adalah Sati, ya, karena memang diminta agar terpisah. Nah, setelah menghadap raja, kemudian raja berkata, ini ro'aitu ru'ya halatni wa fada'atu biha. Aku mengalami mimpi yang mengerikan. Fa'akhbirni biha. Jelaskanlah arti mimpi itu kepadaku. Fa'innaka in asabtaha asabta ta'wilah. Jika kau berhasil mengetahui mimpi menakutkan itu, kau pasti mampu memberikan takwilnya. Dengan tenang, Sati mengira-ngira mimpi yang menakutkan yang dialami oleh Raja Rabi'ah bin Nasr itu. Dia mengatakan, af'al akan kulakukan. Ra'aitu humamatan kharajat min zulmatin fawaqa'at bi ardi tahamatin fa'akalat minha kulla dhati jumjumah. Aku melihat sebuah gumpalan hitam yang keluar dari tempat gelap yang kemudian jatuh ke tanah yang datar dan melahap semua makhluk hidup.
Wah, serem juga ya mimpinya ya. Raja Rabi'ah bin Nasr membenarkan tumpahan Sati. Lalu ia bertanya, "Ma'akhta minha syai'an ya Sati? Fama indaka fi ta'wiliha?" Benar sekali. Mimpiku itu seperti itu. Apa takwil mimpiku itu menurutmu? Ahlifu bima bainal harrataini min hanash. Latahbitanna ardukumul jawash al-habash falatamlikanna ma baina abyan ila jurash. Aku bersumpah demi siang dan malam bahwa orang-orang Habasyah pasti menginjak negeri kalian. Mereka pasti menguasai daerah antara Abyan sampai Juras. Nah, ternyata yang dimaksud dengan gumpalan hitam itu adalah tentara dari Afrika. Orang-orang Afrika kan berkulit hitam. Orang Habasyi, orang Ethiopia. Mereka akan masuki wilayah Afrika, wilayah Yaman. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa tahun ya menjelang kelahiran Nabi, kita mengenal ada Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dan Raja Abraha ini adalah keturunan Yaman, berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman, namun sesungguhnya dia itu berasal dari Ethiopia, ya, dari Afrika. Jadi berkulit hitam, itu Abraha. Nah, wa abika ya Sati, demi bapakmu, wahai Sati. Inna hadza lana laghaizun muji'. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan dan menakutkan bagi kami. Famata huwa kain. Kapan hal itu akan terjadi? Afi zamani hadza? Apakah di zamanku ini? Am ba'dah atau sesudahnya? Dijawab oleh Sati, la, bukan. Bal ba'dahu bihinin. Namun ini akan terjadi beberapa zaman setelahmu, wahai baginda. Aksara min sittin au sab'in. Ya, sekitar 60 tahun atau 8 atau 70 tahun. Yamdina minas sinin, mereka akan berada di sini bertahun-tahun. Nah, kemudian raja bertanya, afayadumu dzalika min mulkihim am yanqati? Apakah mereka akan selamanya menguasai Yaman ini atau akan berakhir? Dijawab, tidak. Mereka akan berakhir libid'ain wa sab'ina minas sinin, setelah sekitar 70 tahun. Summa yuqtaluna wa yakhrujuna minha haribin. Dan mereka kemudian akan diperangi, dikalahkan, dan akan lari keluar dari Yaman ini dengan terpirit-pirit. Nah, ini dia. Ya, ini terjemahannya ya. Jadi ramalan Sati ini mengatakan bahwa nanti akan ada tentara dari Afrika yang akan menguasai Yaman sekitar ya 70 tahun. 70 tahun. Namun tidak lama karena mereka setelah itu akan dikalahkan. Nah, mungkin dikalahkannya itu pada waktu mereka itu gagal menghancurkan Ka'bah karena dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil, dengan mengirim burung ababil, pairan ababil. Nah, siapa yang membunuh dan mengusir mereka? Tanya Rabi'ah bin Nasr. Oh, bukan ya, ternyata di sini lain. Satu menjawab, Yalihi Iram di Yazan, yahruju alaihim min Adan, fala yatruk ahadan minhum bil Yaman.
Orang itu adalah Iram Ziyazan. Oh ya, ternyata bukan ya. Saya maksud sebagai Abraha ya. Orang itu adalah Iram Ziyazan. Dia mendatangi mereka dari Aden. Aden itu kota Aden ya, di Yaman. Dan tidak meninggalkan seorang pun dari mereka di Yaman. Di sini kita lihat Iram Ziyazan. Ini adalah sebuah nama untuk sebuah kota juga di Yaman yang terkenal karena kota itu pilar-pilar untuk membangun gedung-gedung di kota itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan itu kan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Tidakkah kamu memperhatikan betapa Allah itu, bagaimana Tuhanmu memperlakukan Ad, ya, Iram dzatil imad, kota Iram yang memiliki pilar-pilar. Nah, jadi ini Iram Riyazan. Ini adalah raja yang terkenal ya di Yaman. Nah, kemudian Rabi'ah bin Nasr melanjutkan pertanyaannya, afayadumu dzalika min sultanihi am yanqati', ya. Apakah daerah-daerah tersebut berada dalam kekuasaannya atau tidak? Berada dalam kekuasaan Iram Riyazan itu ataukah tidak? Sati kemudian menjawab, oh tidak. Rabi'ah bin Nasr kembali terkejut sambil bertanya, siapa yang mengakhiri kekuasaan Iram Riyazan itu? Nah, dijawab oleh Sati, wahwa nabiyun zakiyun, seorang nabi yang suci. Ya'tihil wahyu min qibalil ali, akan datang kepadanya wahyu dari zat yang maha tinggi. Kemudian ditanya raja raja Yaman itu bertanya lagi, wa miman hadan nabi, dari mana asalnya nabi ini? Qala, jawab, rajulun min walad Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar. Dia adalah seorang dari anak keturunan Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar. Yakunul mulk fi qaumihi ila akhir dahr. Dia akan menjadi pemimpin bagi kaumnya hingga akhir zaman. Raja bertanya, wahal lidahri min akhir? Apakah zaman ini akan berakhir? Qala, na'am. Dijawab oleh Satih, na'am, benar. Yaumun yajma'u fihi al-awwalun wal akhirun. Di hari dikumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Yas'adu fihi al-muhsinun. Akan bahagia orang-orang yang berbuat baik. Wa yashqa fihi al-musi'un, dan menderita orang-orang yang jahat. Qala ahaqqun ma tukhbiruni? Betulkah yang kamu katakan ini, wahai Sati? Qala na'am. Ya, memang benar seperti itu. Wasyafaqi wal ghasaq wal falaqi idza tasaq innama ambatuka bihil lahaq. Demi langit yang kemerahan, wal ghasaq wal falaq idza tasaq, dan demi fajar yang merekah, sungguhnya apa-apa yang aku beritakan kepadamu adalah benar. Rupanya penyair juga ini ya, Satih ini ya.
yaitu seorang nabi yang suci yang mendapatkan wahyu dari zat yang maha tinggi. Dari mana nabi itu berasal? Yang merupakan salah seorang turunan Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya sampai dunia berakhir. Rabi'ah berkata, apakah dunia memiliki akhir? Ya, na'am. Sebuah hari di mana manusia generasi pertama yajma'u fihil awwalun wal akhirun. Pada hari itu yas'adu fihil muhsinun wa yashtaki fihil musiun. Apakah benar yang kamu katakan itu, yang kamu jelaskan padaku? Satu menjawab, ya, demi sinar merah ketika matahari tenggelam, demi malam yang gelap gulita, demi subuh jika fajar telah menyingsing. Sesungguhnya apa yang kuceritakan kepadamu merupakan kebenaran sejati. Nah, ini adalah jawaban dari Sati. Nah, setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Setelah menjelaskan kepada Raja Rabi'ah bin Nasr itu, Sati pun mohon diri untuk pulang. Nah, kemudian Rabi'ah bin Nasr minta agar Syekh didatangkan menghadap. Nah, kepada Syekh pun ditanyakan hal yang sama, ya, untuk mengetahui jawaban keduanya sama apa tidak. Liyanzura ayat tafiqani am yakhtalifan. Jawaban Syekh pun hampir sama dengan penyebutan daerah. Ya. Syekh menyebutkan Najran yang berbeda dengan Jiras dalam perkataan Sati. Nah, kemudian Rabi'ah bertanya, sebagaimana yang ditanyakan kepada Satih ya, pada Syekh ini, afayadumu sultanuhu aw yanqati'u. Apakah kekuasaan akan bertahan selamanya atau tidak? Nah, dijawab. Nah, ini jawaban dari Syekh. Ya. Bal yanqati'u bi rasulin mursalin ya'ti bil haqqi wal adl baina ahli din wal fadl. Yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasl. Kekuasaannya akan dihentikan. Kekuasaan Iram di Yazan tadi akan dihentikan oleh seorang rasul yang diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Mursalin ya'ti bil haqqi wal adl, di antara orang-orang beragama dan orang-orang mulia. Baina ahli din wal fadl. Yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasl. Kekuasaan akan berada di genggaman kaumnya sampai hari pengadilan, yaumul fasl. Nah, jawabannya hampir sama ya, bahwa kekuasaan di Arab itu akhirnya akan dipegang oleh seorang nabi yang suci ya, yang diutus untuk membawa keadilan. Nah, kemudian disebutkan yaumun tujza fihi al-wulad wa yud'a fihi minas sama'i bid'awat. Hari pengadilan adalah hari di mana para penguasa mendapatkan balasan perbuatannya. Yaumun tujza fihi al-wulad wa yud'a fihi minas sama'i bid'awat. Hari di mana seruan dikumandangkan dari langit. Yasma'u minhal ahya wal amwal. Hari di mana seruan terdengar oleh seluruh makhluk hidup dan juga yang telah mati. Wa yujma'u fihi bainan nas lil miqat. Hari di mana manusia dikumpulkan untuk waktu yang telah ditetapkan. Yakunu fihi liman ittaqa al fawzu wal khairat.
hari di mana keberuntungan dan kebaikan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Wah, ini bagus sekali nih. Yaumun tujza fihil wulad. Hari pengadilan adalah hari di mana para penguasa mendapatkan balasan perbuatannya. Wah, ini dia. Ketika berkuasa itu hanya menyenangkan atau hanya perbuatannya hanya menguntungkan oligarki, wah, dan tidak memperhatikan rakyat, ya, maka mereka akan mendapatkan balasannya. Maka cari pemimpin haruslah yang benar-benar yang bekerja untuk rakyat, ya, bukan untuk oligarki. Baik. Nah, fawaqa'a fi nafsi Rabi'ah ibn Nasr maqala, ucapan Syati dan Syik mempengaruhi diri Rabi'ah bin Nasr. Fajahaza banihi wa ahla baitihi ila al-Iraq. Maka ia siapkan anak-anak dan keluarganya untuk pindah ke Irak demi kebaikan mereka. Bima yuslihihum. Wa katabalahum ila malakin min mulukin Faris. Ia menulis surat untuk mereka berikan kepada raja dari kerajaan Persia yang bernama Sabur. Yuqallahu Sabur ibnu Khorozat fa'askanahumul Hirah. Kemudian keluarganya menetap di Hirah. Raja kerajaan Persia yang bernama Sabur bin Khorozat. Nah, jadi ketika mendengar berita itu, ya, ini raja ini justru pindah, ya, berhijrah ke kota Hira. Hira itu sekarang Kufah, ya, di Irak. Oke. Nah, dalam catatan kaki ya di kitab Sirah Nabawiyah ini, wa yurwi an Wahab ibn Munabbi annahu qala qila lisati ana laka hadzal alam. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbi, tanyakan kepada Sati, dari mana kamu mendapat pengetahuan itu? Jawab Sati, faqala li sahibun minal jin. Saya punya teman dari golongan jin. Masya Allah. Ini teman jin. Istama akhbar samai min turi Sina. Ya. Temanku itu yang orang yang jin itu mendengarkan berita dari langit dari Tursina, ya. Hina kalam Allah Ta'ala minhu Musa alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala menyampaikan firman-Nya kepada Musa alaihissalam. Jadi rupanya ketika Allah itu menyampaikan firman-firman-Nya kepada Nabi Musa, berdialog dengan Musa, ada jin yang mendengarkan itu kan, nguping gitu. Nah, kemudian diberitakan kepada Satih itu. Oh, jadi wah, mencuri dengar gitu kan. Ya. Nah, ini dia gitu kan. Ini walaupun ditulis dalam kitab yang sangat terkenal ya, maka kita harus berpegang ya bahwa ada pepatah Arab yang mengatakan kata belum menajimun walau sodaku. Ya. Para peramal itu adalah pembohong, walaupun ramalannya tepat. Ya. Itu ada dalam kitab Putola'ah ya, pelajaran kelas 4 lah ya di kalau di Mesir pelajaran kelas 4 atau kelas 3 itu ada sebuah kisah yang judulnya Kadzabal munajjimuna walau sodaku. Ya. Jadi ada seorang peramal yang selalu datang ke kampung-kampung. Kemudian kalau ada bayi yang baru lahir, maka peramal itu mengatakan, oh bayi tuan, anak tuan itu nanti akan menjadi seorang yang hebat, seorang pembesar kayak gitu kan. Nah, pernah ada seorang peramal yang mengatakan, oh anak tuan itu nanti akan jadi seorang jenderal, akan ikut perang kemana-mana, dia juga bisa apa mengarungi lautan yang luas, ya, dan oh, bisa menghindar dari terkaman hiu dan lain sebagainya, gitu kan. Wow. Tapi setelah Ramalil mengatakan,
bapak sang bayi itu mengatakan, Mas, ya nggak mungkin lah, wong bayi saya ini perempuan, gitu kan. Jadi bagaimana dia akan menjadi jenderal ya? Karena pada waktu itu yang namanya jenderal itu pasti laki-laki ya di masyarakat Arab yang sangat patriarki itu. Nah, jadi dikatakanlah bahwa kadzabal munajjimuna walau shadaqu. Nah, ini kan sebetulnya hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang itu adalah perkara-perkara gaib, ya. Hal yang tidak mungkin diketahui oleh akal sehat, ya. Kecuali ya apa hal-hal yang umpamanya yang sifatnya fisika pun kadang-kadang tepat, kadang-kadang meleset. Yang namanya ilmu itu tidak selamanya itu benar ya. Banyak variabel-variabel yang terpenuhi atau juga yang tidak terpenuhi. Jadi seringkali meleset dan itu tidak masalah ya karena eh, ada seorang ahli filsafat ilmu yang mengatakan bahwa sebuah ilmu itu sebuah penemuan atau perkataan itu disebut ilmiah justru kalau ada peluang salah bisa harus bisa difalsifikasi ya. Ada kemungkinan untuk salah. Nah, itu baru disebut ilmiah. Kalau sesuatu itu selalu benar, maka itu sudah jadi ideologi. Nah, tidak manusiawi lagi. Nah, jadi kalau hal-hal yang sifatnya di masa yang akan datang, ya sungguhnya tidak bisa uh, diketahui. Apalagi ini sangat tepat sekali, sekian tahun dan lain sebagainya. Malah bisa menyebut nama-nama tertentu ya. Nah, jadi ini kemungkinan riwayat ini juga ya sebetulnya tidak sahih ya, tapi tetap aja dicantumkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah ini. Jadi kita ya walaupun ini kitab ini sudah sangat terkenal, tapi kita harus tetap kritis ya, harus tetap kritis. Ini bukan kitab suci ya. Jadi ya kemungkinan banyak sekali masukan yang Israiliyat, yang sifatnya mitologis ya. Nah, kemudian, ada ayat Al-Quran ya dalam surat An-Naml disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah hai Nabi Muhammad, tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Maka sungguh suatu hal yang agak menggelikan ya kalau dikatakan bahwa ada seorang peramal yang mengetahui sesuatu itu karena ada dia temannya itu jin yang mencuri dengar apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya itu tentu saja sangat tidak masuk akal dan menggelikan, sudah dipastikan itu hadis yang palsu gitu kan. Walaupun tercantum dalam kitab kuning yang sangat terkenal, maka kita jangan lalu kemudian mengatakan bahwa setiap yang tercantum dalam kitab kuning itu pasti benar. Ya, belum tentu. Ya, pada masanya mungkin ya dianggap kebenaran, tapi kalau kita cerna dengan nalar, ya, dengan ilmu pengetahuan, ya tentu saja ini sangat tidak pas, apalagi dengan Al-Quran. Karena masa depan itu, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di hari esok pun kita tidak tahu. Dan tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi. Itu termasuk gaib ya, yang tidak bisa kita ketahui. Maka yang bisa mengetahui hanyalah Allah. Nah, maka kalau ada orang kok bisa mengetahui hal-hal yang akan datang, ya itu berarti dia itu munajim, ahli nujum. Ya, dan yang namanya munajim itu selalu kadzaba, walau sodaku. Kadzabal munajimuna walau sodaku. Saya kira demikian, Mbak Nadia, yang saya bisa sebutkan ya. Jadi saya perlu sampaikan ini karena dalam riwayat ini juga memang ada bab tentang itu, tentang Raja Rabi'ah bin Nasr ya. Tapi dalam membacanya kita tidak melulu secara
bayani saja, tidak tekstual, tapi kita harus mencernanya ya, dengan menggunakan nalar ya, secara burhani, agar kita tidak percaya begitu saja, ya, melainkan membacanya dengan kritis. Ya. Nah, itulah yang namanya upaya meningkatkan literasi itu kan seperti itu. Baik, barangkali ada yang mau bertanya, silakan Mbak Nadia. Ya, terima kasih kepada Ustadz Abdul atas penjelasannya. Sangat menarik. Bagi hadirin yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau menuliskan di kolom chat. Selamat datang. Di sini ada Pak Farhan, Om Wes Hisham, Eyang Hisham, Mas Kuat Soka, Bu Husnul Khotimah, Eyang Hayatun, Tante Dewi Hisham, Pak Bambang Abu Subekti, Pak Bambang. Silakan bagi yang hendak bertanya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Wah, ini ada Mas Kuat nih. Kemarin saya ketemu Mas Kuat kayaknya ya di Musda ya, Mas Kuat ya. Alhamdulillah nih aktif di ranting ya. Oke. Baik, wah rupanya tidak ada yang bertanya, Mbak Nadia. Ya, mungkin apa ya? Perlu apa pengendapan informasi ya untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Jadi yang saya kendaki dalam hal ini adalah bahwa eh, kita harus menempatkan Rasulullah itu sebagai sosok historis, ya, sosok historis. Artinya beliau itu adalah sosok manusia yang apa tidak kebal dari kesalahan, ya. Bahkan beliau dalam melakukan strategi peperangan pun dia pernah terkena ombak, ya, berdarah pula, gitu kan. Beliau juga pernah sakit, ya. Beliau juga tidak dapat menyembuhkan anaknya, menyelamatkan anaknya dari sakit, bahkan dari kematian. Nah, artinya beliau juga lemah sebagai manusia. Tidak berarti sebagai nabi itu kemudian apa? Ya Allah, oh, jadikan anak-anakku itu sehat, kaya. Oh tidak, itu kan. Anak-anaknya juga menderita ya. Oh, berat menghadapi hidup ini ya, karena memang beliau itu menganjurkan anak-anaknya untuk mendahulukan apa? Jika menerima rezeki maka berbagi kepada tetangga-tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi eh, Nabi itu pun tidak bisa menjaga apa, menjadikan anaknya itu umpamanya bebas dari sakit, ya, bebas dari kematian. Nah, beliau sedih ketika anaknya meninggal, anak beliau, putra beliau meninggal, sangat sedih. Orang tua mana yang tidak sedih? Apa menyaksikan sendiri anaknya itu meninggal. Ya. Tapi beliau tidak mampu apa untuk menjadikan anaknya itu hidup lagi, itu tidak. Ya. Jadi manusia biasa, tidak seperti Nabi Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, termasuk riwayat-riwayat tentang bahwa sebelum Nabi meninggal itu sudah ada apa gitu kan, bahwa ada cahaya yang itu sungguhnya itu karangan orang-orang yang ya pengen menunjukkan bahwa Nabi itu hebat gitu aja lah. Jadi orang itu Nabi itu luar biasa. Akhirnya ya, dengan banyak wah mitos-mitos ya, kisah-kisah yang banyak bumbunya di sekitar riwayat Nabi. Padahal sesungguhnya itu sama sekali tidak benar. Baik, kalau memang tidak ada, ya kita akhiri saja, Mbak Nadia. Dan ya para peserta pengajian yang terhormat, kita mari kita berdoa, terutama untuk almarhum Bapak Abdul Razak Rais, ya, adik kandung dari Pak Amin Rais, ya, tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh reformasi. Pak Razak Rais ini meninggal dunia hari ini. Ya, mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya
ampuni oleh Allah, dan keluarga yang tinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran serta mendapatkan ganti yang lebih baik. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Allahumma naqqihi minal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma silhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa adkhilhul jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rancangan kajian malam ini yang berisi penjelasan yang sangat menarik dari Ustadz Abduh. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Baik, jazakumullah khairan kasiran atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah ikut pengajian. Ada yang Hisham, yang Hayatun, Om Wes, Tante Dewi, ada Ustadz Farhan. Selamat datang Ustadz Farhan. Ada Om Bambang ya. Ada Pak Bambang Agus juga, ada 2 Bambang di sini. Ada Mbak Husnul. Ya, mana nih Pak Bu Guru dari Thailand, mana nih? Tidak ada nih Bu Guru dari Thailand. Ya. Terima kasih. Mohon undur diri ya.